Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firdaus dengan NIM akhir 58. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Yang selanjutnya disebut KUHP baru, merupakan instrumen hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda. Pengesahan KUHP baru ini merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan hukum nasional, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma sosial masyarakat Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum modern. Salah satu elemen paling fundamental dalam KUHP baru adalah diaturnya pemidanaan dan pedoman pemidanaan secara eksplisit dalam ketentuan undang-undang. Pengaturan ini merupakan pembaruan signifikan, mengingat KUHP kolonial tidak memberikan dasar filosofis dan pertimbangan normatif yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Secara historis, ketiadaan rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP lama menyebabkan praktik pemidanaan di Indonesia cenderung berorientasi pada retribusi atau pembalasan. Hakim sering kali menjatuhkan pidana dengan berfokus pada unsur kesalahan dan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal, tanpa pedoman normatif yang memadai mengenai arah, fungsi, dan filosofi pemidanaan. Sementara itu, perkembangan pemikiran hukum pidana modern telah menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh berhenti pada tindakan pembalasan semata, melainkan harus berorientasi pada pencegahan, rehabilitasi, pemulihan sosial, serta menjaga keseimbangan kepentingan antara negara, pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru berfungsi untuk menata ulang paradigma pemidanaan di Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan substantif. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru, pasal 51 KUHP baru merumuskan 4 tujuan pemidanaan. Masing-masing mencerminkan integrasi secara teori retributif, teori utilitarian, dan teori restoratif. Rumusan tujuan ini memberikan dasar filosofis mengenai mengapa suatu pidana serta yang hendak dicapai dari tindakan pemidanaan tersebut. Tujuan pertama adalah mencegah terjadinya tindak pidana melalui pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Pencegahan umum dimaksudkan agar ancaman pidana dan pelaksanaan hukum dapat
memberikan efek jera bagi masyarakat luas, sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana tersebut. Adapun pencegahan khusus yang diarahkan kepada pelaku dengan tujuan mencegahnya untuk mengulangi terjadinya tindak pidana di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, pemidanaan memiliki dimensi protektif terhadap keamanan dan ketertiban umum tentunya. Tujuan kedua adalah memasyarakatkan terpidana, yaitu membina pelaku agar mampu berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang baik tentunya. Pemikiran ini sejalan dengan paradigma rehabilitatif yang berfokus pada perbaikan psikologis, moral dan sosial terpidana. Dalam perspektif ini, pidana tidak semata-mata dijatuhkan untuk memisahkan pelaku dari masyarakat, tetapi juga memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Konsep ini berkaitan dengan erat prinsip reintegrasi sosial yang kini diakui sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana yang modern dan berorientasi kemanusiaan. Tujuan ketiga yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tindak pidana dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi juga bentuk gangguan terhadap keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu tentunya. Dengan demikian, KUHP baru mengadopsi dimensi restoratif justice, yaitu kerangka pemikiran yang menekankan pemulihan kerugian korban. Pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban dan masyarakat, serta menciptakan rasa keadilan yang lebih manusiawi. Ada tujuan keempat, yaitu adalah menimbulkan rasa penyesalan dan menyadarkan terpidana tentunya akan kesalahannya yang dilakukan oleh tindak pidana pelaku tersebut. Tujuan ini menekankan aspek moral dari pemidanaan, yakni bahwa hukuman harus mampu menghasilkan refleksi, introspeksi, dan kesadaran etis bagi pelaku. Dengan adanya rasa penyesalan, pelaku diharapkan memahami akibat perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, sehingga proses pemidanaan benar-benar menumbuhkan transformasi pribadi. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam pasal 51 mencerminkan pemahaman holistik tentang hubungan antara negara, masyarakat, pelaku dan korban dalam proses keadilan. Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru setelah menetapkan tujuan pemidanaan, KUHP baru memberikan kerangka normatif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana melalui pasal 52 sampai dengan pasal 54. Pedoman ini memiliki fungsi yang krusial untuk memastikan bahwa putusan pidana tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang
tetapi berdasarkan pertimbangan objektif yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara hukum, dengan demikian pedoman pemidanaan membantu menciptakan praktik peradilan yang lebih konsisten, transparan dan adil. Dalam pasal 52 juga menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini mencerminkan nilai fundamental dalam sistem hukum di Indonesia tentunya, bahwa meskipun pelaku telah melakukan tindakan yang salah, ia tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Prinsip ini selaras dengan doktrin hak asasi manusia dan berbagai instrumen hukum internasional tentunya. Dan ketentuan ini juga membatasi bentuk hukuman yang dapat dianggap kejam atau tidak bermoral atau tidak manusiawi ya, serta memastikan bahwa pemberian pidana tidak melampaui batas-batas moralitas dan kemanusiaan. Di dalam pasal 53 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan, serta menegaskan bahwa keadilan harus diutamakan. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, formulasi ini mengafirmasi bahwa hukum tidak boleh dipahami secara mekanis atau semata-mata berdasarkan teks, melainkan harus ditafsirkan untuk mencapai tujuan keadilan substantif. Hakim diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan konteks sosial kondisi pelaku, kondisi korban juga, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya benar secara formal, tetapi adil secara esensial. Di dalam pasal 54 memberikan daftar 11 faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat kesalahan pelaku, motif tindak pidana, tujuan perbuatan, cara pelaku melakukan tindak pidana, serta sikap batin pelaku. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan apakah perbuatan dilakukan secara spontan atau direncanakan, dampak yang ditimbulkan bagi korban, terus sikap pelaku setelah tindak pidana terjadi, terus ada lagi yaitu latar belakang kehidupan pelaku, kondisi sosial ekonominya bagaimana, serta pandangan nilai keadilan dalam masyarakat, apakah dirasa adil atau tidak. Dengan demikian, pedoman ini mencegah terjadinya praktik pemidanaan yang bersifat kaku atau bertumpu semata-mata pada ancaman pidana yang tercantum dalam pasal undang-undang. Pedoman pemidanaan dalam pasal 54 juga mengakui pentingnya kondisi pribadi pelaku sebagai bagian dari pertimbangan pidana. Hal ini berarti pemidanaan tidak boleh mengabaikan faktor-faktor. Contoh seperti usia, tanggungan beban keluarga ada berapa saja, kondisi kesehatannya, riwayat kehidupan, atau keadaan psikologis pelaku. Dengan demikian, KUHP baru mengakui bahwa
pelaku tindak pidana adalah manusia juga dengan kondisi yang kompleks, dan pemidanaan harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut agar tidak mengakibatkan ketidakadilan atau kerusakan sosial yang lebih besar. Selain itu, pedoman pemidanaan juga mengakui peran penting korban. Dampak tindak pidana terhadap korban harus menjadi faktor utama dalam menentukan jenis dan berat pidana. Dalam situasi tertentu, adanya pemaaf dari korban atau keluarga korban dapat menjadi dasar untuk meringankan pidana. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menempatkan korban pada posisi yang lebih sentral dalam sistem peradilan pidana, sehingga proses peradilan tidak hanya berfokus pada pelaku dan negara, melainkan juga pada pemulihan kerugian dan martabat korban. Signifikasi peraturan tujuan dan pedoman pemidanaan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru memiliki signifikasi yang sangat besar bagi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia tentunya. Pertama, pengaturan ini memberikan kejelasan filosofis yang mengenai arah pemidanaan, sehingga proses penjatuhan pidana tidak hanya bersifat teknis tapi juga memiliki landasan moral, tujuan sosial yang jelas. Kedua, pedoman pemidanaan menciptakan standarisasi pertimbangan hakim, sehingga putusan pidana dapat menjadi lebih proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi. Yang ketiga, ada pengaturan ini mencerminkan penggeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang bersifat humanis dan rehabilitatif, sehingga pidana tidak dipandang sebagai alat pembalasan semata, tetapi juga sarana untuk mengembalikan keseimbangan sosial, culture sosial diseimbangkan. Keempat, ada pengaturan ini memberikan ruang yang luas bagi penerapan keadilan restoratif, terutama melalui pertimbangan korban dan pemaafan, sehingga sistem peradilan pidana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan rekonsiliasi sosial. Yang kelima, ada pedoman pemidanaan dalam KUHP baru mendorong hakim untuk melakukan penilaian yang komprehensif dan objektif, sehingga setiap putusan pidana benar-benar mempertimbangkan dampak konteks dan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menghadirkan pembaruan yang normatif, juga berpotensi memperbaiki kualitas putusan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Oke, kita sampai pada penutup ya. Secara keseluruhan, dan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan pembangunan hukum pidana yang modern, progresif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pembinaan dalam KUHP baru tidak hanya
menitik beratkan pada pembalasan, tetapi didasarkan pada upaya pencegahan, pembinaan, pemulihan dan pencapaian keadilan yang substantif. Dengan demikian, KUHP baru diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan perkembangan masyarakat di Indonesia tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.